korupsi atau mafia hukum itu dilihat itu kok tambah berani, tambah marah. Satu kelompok ya, satu konsorsium yang berjuang untuk membela negara miskin, dan juga punya keberanian yang luar biasa, keberanian yang tidak tanggung-tanggung. Saya yakin bahwa kalau yang ini masih hidup, dia akan membantu konsorsium semacam ini. Kami melihat itu tadi yang saya bilang, ada masih satu titik yang krusial, yang penting tetapi belum tergarap. Jadi kami sekarang lebih Esther ini aktivis muda ya, yang berjuang untuk ya juga pluralisme, kemajemukan. Nah, kebetulan dia juga seorang keturunan Chinese ya, Tionghoa. Dia juga merasakan bahwa menjadi Tionghoa ya, di Indonesia itu tidak mudah, dihadapkan pada diskriminasi gitu. Sewaktu memutuskan mulai mengadvokasi masalah rasialisme, kami berkeliling ke hampir seluruh Indonesia ya, bertemu dengan banyak korban, dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga orang-orang yang terpaksa meninggalkan Indonesia karena situasi rasialisme ataupun karena tragedi 65. Ya, semua itu makin memperkaya wacana tentang pentingnya. Bapak Ibu para tamu, lebih tinggi dari gedung ini, bersih sana bersih sini, sedih hatinya, udah 6 bulan lagi nggak wilayah. Kalau air lupa diangkat, mendidih dia habis, tuan rumahnya di sana mau ngamuk. Si Anis, oi lah si Anis, pagi-pagi, oi siap bekerja, diambil perkakas yang paling gitu, ini dia perkakas yang paling gitu. Nah, bayangkan di luar negeri perkakasnya si Anis begini, di pagi hari, oi si Anis kerja, malam pagi ya, dari tembok 12 meter, berlari si Anis, berlari-lari, sampailah lari ya di KBRI. Ini dia KBRI, teng 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 teng. Di kantor KBRI terbuka yang namanya loket pengaduan. Nah, ini dia loket pengaduannya. Teng 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 teng. Iya. Datanglah si Anis melapor di loket pengaduan. Catat aja di situ. Catat di mana, Pak? Catat aja, Bu. Nanti akan kami urus semuanya. Begitulah si Anis. Disuruh catat 6 bulan gajinya tidak dibayar. Ditunggu sebulan, belum ada jawaban. Ditunggu 2 bulan, belum ada jawaban. Ditunggu 3 bulan, belum ada jawaban. Si Anis pun mulai frustasi. Sekali-kali dia pikir, aku hajar aja nih tuan-tuan. Tetapi terbayang olehnya, semua pada kurus. Tapi kalau sudah urusan ada yang kena hukuman pidana, apalagi yang sudah digantung, tidak ada yang namanya migran care. Tokohnya juga namanya si Anis. Tapi si Anis yang ini orangnya. Oh, segera si Anis melapor dengan si Anis di laporan. Si Anis dengan rasa belanya. Tuh, bilang dapatnya. Kalau ada tenaga kerja kita yang nggak dibayar atau dipukul, kita mau ngurus Allah makhluk.
sama kayak di Malaysia. Oke, salah. Pagi pun sudah mulai bersemi, lampu pun mulai menyala, ditutup semua. Sampailah malam, si Anis tiba-tiba dapat telepon dari si Anis dari Jakarta. Anis, gaji 6 bulan akhirnya. Dia singkat cerita, malam pun kini sudah siap bagaimanapun. Siapa kesulitan, oi ada mureker yang siap sedia membantu kami. Penonton semua, penonton yang telah hadir di sini, mari kita masa dahulu sepertinya tak rusuh, walaupun ini tak habis-habis karena janjinya sangat manis-manis. 2015, nah mudah-mudahan dengan ada acara malam ini guru kita teruslah berjaya. Tepuk tangan dulu. Guru-guru kita teruslah. Ada gedung pendidikannya kecil-kecil, ada gedung pendidikannya besar-besar, ada juga gedung pendidikannya tinggi-tinggi sekali, sangat tinggi sekali, tinggi 2 kali, nggak tinggi lagi. Rugi kalau kita nggak sekolah, rugi kalau kita tidak melanjutkan kuliah. Ya, dari Indonesia diekspor ke luar negeri. Moga 10 tahun lagi sudah habis semua kerja di dalam negeri. Perlu revolusi, men? Ya. Lagi tahun ini akan memberikan penghargaan kepada seorang pejuang dan juga pembela hak asasi manusia yang secara berkelanjutan telah mengabdikan dirinya bagi penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Namun sebelum kami mengenal Indonesia, karena kami yakin dan kami percaya bahwa penunjukan tempat untuk terselenggaranya yang tim HIM Award ini di Galenas Indonesia, karena secara tidak langsung memang sangat ada relevansinya dan ada keterkaitannya. Kita sama-sama tahu peduli terhadap HAM umumnya diekspresikan ke dalam berbagai media. Galeri Nasional Indonesia sebagai lembaga kebudayaan, lembaga seni, khususnya tempat penyelenggaraan pameran-pameran serupa, tentu saja di dalamnya banyak orang-orang kreatif, para seniman yang juga mengekspresikan perhatiannya, pikirannya, kepeduliannya terhadap isu-isu HAM. Kita tahu terhadap persoalan-persoalan HAM. Dan malam ini juga dalam rangkaian yang tim HIM terima kasih Bapak Tubagus Andre Sukmana sambutannya. Dan selanjutnya manusia di Indonesia. Saya teringat salah satu idiom yang selalu diucapkan, one is too many. Satu sudah terlalu banyak. Artinya pelanggaran hak asasi manusia tidak melihat kuantitas, tetapi satu pelanggaran sekalipun sudah terlalu banyak.
Indonesia sebagai negara yang merdeka sebenarnya telah menanamkan nilai-nilai penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hanya saja nilai-nilai tersebut baru diimplementasikan secara nyata setelah berakhirnya masa Orde Baru. Bukan bermaksud membuka luka lama atau menjadi berpikiran sempit dengan mengungkit masa pemerintahan yang lalu. Justru pengalaman tersebut dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa penegakan hak asasi manusia haruslah sejalan dengan tegaknya hukum di suatu negara. Pemerintah tahu bahwa itu tidak mudah, tetapi perjuangan itu akan sulit dan semakin sulit kalau kita tetap menganut pidana mati di Indonesia ini. Saya harus mengatakan bahwa kami yang bekerja untuk hak asasi manusia merasa sangat kecewa dengan eksekusi mati yang dilakukan terhadap terpidana mati, apakah yang menyangkut kasus narkoba atau kasus yang lain-lain. Tidak populer memang untuk mengadvokasi penghapusan pidana mati. Walaupun mayoritas negara global dunia ini sudah menghapuskan pidana mati. Tapi mispersepsi yang dibangun seolah-olah kalau kita membela penghapusan pidana mati, persepsi yang tumbuh adalah kita dianggap seolah-olah sebagai agen dari mafia-mafia narkotika, kepanjangan tangan sindikasi perdagangan narkotika internasional. Persepsi yang salah kaprah seperti itu. Kalau saya membela terpidana mati, kebetulan kasus narkoba, bukan karena saya setuju dengan perdagangan narkotika. Itu musuh Indonesia nomor 1. Seyogyanya hukuman yang seberat-beratnya dijatuhkan. Dan hukuman seberat-beratnya itu adalah hukuman seumur hidup tanpa remisi. Itu hukuman yang saya kira pantas. Kalau ada yang mengatakan bahwa mereka layak dihukum mati karena di penjara pun mereka mengendalikan bisnis narkoba, saya kira Pak Menteri Hukum dan HAM tahu persis bahwa tidak mungkin seorang terpidana di penjara bisa mengendalikan bisnis narkoba tanpa ada fasilitasi dari petugas-petugas yang ada di penjara. Tidak mungkin. Saya tidak membela pelaku tindak pidana narkoba, saya setuju mereka dihukum seberat-beratnya. Tapi saya tidak setuju penjatuhan pidana mati karena dia bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kita bisa berdebat apakah dia menimbulkan efek jerah atau tidak. Itu soal kedua. Tapi menurut saya tidak ada tindak pidana apalagi narkoba yang dilakukan secara individual. Dia bagian dari satu mesin kriminal dan celakanya banyak yang ditangkap, diadili, dihukum mati, bukan gembongnya. Mereka ini hanya kurir, pengedar yang datang dari latar belakang masyarakat yang miskin. APU, dosen UN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua ICRP, Profesor Dr. Saparina Sadli, Guru Besar Psikologi UI, Dr. Anda Maria Hartiningsih, Jurnalis Senior Kompas, Dr. Aidir Amin Daud SH.MH DFM, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Haris Azhar, Direktur Kontras, Dr. Tudung Mulya Lubis, Ketua Yayasan Yap Yamhin, dan saya sendiri. Mengapa award ini diberikan kepada Anies Hidayat? Memasuki tahun politik 2014,
kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia masih begitu marak, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Berdasarkan research yang dilakukan Setara Institute, skor indeks hanya 1,44. Ya, ini untuk indikator penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Skor 0 menunjukkan performa yang sangat lemah, dan skor 7 menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM. Hal ini menunjukkan komitmen politik pemimpin negeri ini masih sangat rendah dalam melakukan perbaikan kondisi HAM di Indonesia. Fakta di atas juga diperburuk oleh keprihatinan yang diungkapkan oleh laporan 3 lembaga HAM nasional, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada akhir tahun 2013 yang lalu pada sidang HAM yang berlangsung di Jakarta. Anies semakin timbul kesadaran dalam dirinya bahwa penipuan dan penganiayaan terhadap TKI. Dia berkonsentrasi pada advokasi migran atas kesadarannya sendiri. Dan di tahun 2004 bersama teman-temannya kemudian mendirikan Migrant Care karena awalnya ia merasa belum cukup jika hanya berkonsentrasi pada advokasi tingkat nasional. Hal ini dikarenakan buruh migran merupakan persoalan lintas negara, sehingga perlu organisasi yang bisa lintas negara, paling tidak tingkat ASEAN. Anies kemudian terlibat dalam investigasi beberapa pelanggaran HAM buruh migran dan menjalankan pekerjaannya tersebut sebagai hobinya. Pengorbanannya juga berpengaruh pada keluarganya yang mengeluh tidak mendapatkan waktu cukup bagi suami dan anak-anaknya yang saat ini berusia 8 tahun dan 3 tahun. Sekarang ada kantor polisi. Itu waktu itu udah kayak disambar petir saya, Mas. Sebagai aktivis mahasiswa, saya banyak berhubungan dengan organisasi masyarakat sipil yang concern di beberapa isu perempuan, perburuan, dan salah satunya buruh migran gitu. Ya, masalah utamanya adalah buruh migran tidak diberlakukan layaknya manusia gitu, sehingga hak asasi mereka ya apalagi dipenuhi dihormati saja tidak gitu. Sehingga jangankan di negara orang, di negara sendiri saja, even mereka belum berangkat ke luar negeri, keberadaan mereka sebagai manusia itu tidak pernah dihormati. Banyak report lembaga-lembaga internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International itu tajuknya sebenarnya sangat mempressure pemerintah Indonesia untuk mengembalikan problem ini pada problem utamanya, hak asasi manusia gitu. Yang paling mendasar itu peranan negara belum begitu banyak dirasakan. Negara kelihatan belum tangguh, negara kelihatan belum optimal dalam hadir setiap problem yang dihadapi oleh buruh migran ini. Ini adalah muara dari hilir yang gak karu-karuan itu. Jadi memang apa namanya manusia yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai asasi manusia dan tidak punya cacat, ya, tidak pernah kompromi, dan memang hidupnya diabdikan untuk penegakan hak asasi manusia. Nah, Anies
ini membuktikan bahwa dia itu sangat concern terhadap buruh migran dan melakukan semua pekerjaan tanpa menunggu ada kasus, tanpa menunggu ada berita mengenai penyiksaan, mengenai pidana mati yang dijatuhkan. Konsistensi Anies ini adalah kredit yang dia punya, yang membuat dia dipilih sebagai penerima yang karena latihan game itu selama ini kan diberikan kepada orang-orang yang memang punya dedikasi untuk perjuangan hak asasi manusia gitu, dan saya merasa apa yang saya lakukan itu kan belum banyak gitu ya. Jadi saya merasa surprise dan bangganya adalah kemudian mengangkat dan menempatkan problem utama buruh migran sebagai problem hak asasi manusia yang memang harus diperhatikan oleh negara gitu. Ibu Anies Hidayah meraih penghargaan Yakyam Award 2014. Ya, mohon untuk diberi jalan. Maaf teman-teman media yang mengambil gambar. Ini perwakilan Halawi selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Ibu Anies Hidayah meraih Yakyam Award 2014 atas pencapaiannya selama ini berjuang untuk hak asasi manusia, terutama untuk buruh ataupun juga migran yang selama ini menjadi pahlawan devisa negara. Kami persilakan untuk teman-teman yang ingin mengambil gambar. Tahun 95-96 ketika saya menjadi aktivis mahasiswa, saya mulai mengenal isu migran. Pada saat itulah ketika mulai saya bertemu dengan organisasi namanya Terminal 9, suatu organisasi di Jember, Jawa Timur yang konsen pada isu buruh migran, kemudian merefleksikan saya, sebenarnya saya sangat dekat dengan problem-problem yang dihadapi buruh migran karena saya lahir, saya dibesarkan di satu kampung yang sangat terpencil, Desa Sidoarjo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur, di mana satu kampung saya nyaris tidak ada yang tertinggal untuk bekerja ke luar negeri. Anak-anak kawan-kawan saya bermain waktu saya kecil, mayoritas diasuh oleh kakek neneknya karena bapak ibu mereka berada di berbagai negara, lebih sejahtera. Terutama bagaimana problem-problem yang dihadapi perempuan, kasus pertama yang saya pelajari pada. Nah, kasus itulah yang kemudian menghantarkan saya untuk bertemu dengan kawan-kawan Solidaritas Perempuan. Saya bergabung dengan Solidaritas Perempuan Jawa Timur. Kemudian saya melanjutkan kuliah, tapi tadi Pak Makarim menyampaikan bahwa 13 tahun memang saya menempuh S2 Hukum Internasional di Universitas Gadjah Mada. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa saya mendapatkan amnesti dari UGM. Jadi tidak hanya buruh migran saja di Malaysia yang mendapatkan amnesti atau pengampunan, saya juga mendapatkan pengampunan dari Universitas Gadjah Mada, sehingga mestinya saya sudah di DO, tetapi tanggal 31 Desember kemarin saya diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian tesis, sehingga saya tanyakan kepada Bang Todung kembali, apakah ketika saya lulus penghargaan ini saya kembalikan lagi atau tidak gitu. Karena kalau saya kembalikan lagi, mestinya tidak perlu upacara, saya kembalikan sekarang gitu. Karena salah satu indikatornya adalah karena saya tidak lulus kuliah gitu, karena demi memperjuangkan buruh migran. Bahwa itu juga di luar dugaan saya gitu. Setelah Yakyam Award diumumkan itu, saya kemudian ngebut tesis untuk menyelesaikan, dan tesis saya adalah tentang hukuman mati. Bagaimana peran negara selama 10 tahun satu dasawarsa 2004-2014 memperjuangkan warganya, di mana 3 warga negara Indonesia dalam kurun waktu 2004-2014 dieksekusi mati di beberapa negara. Nama-nama itu adalah Ruyati, Yanti Irianti, dan Darman Agustiri. Dan ketiga nama itu sangat dekat dengan saya, dengan kawan-kawan Migran Care,
karena kami mendampingi kasus dari hari ke hari, bagaimana melakukan upaya-upaya menanyakan kepada pemerintah sejauh mana sidang berlangsung, bagaimana pengacara yang disediakan, bagaimana penterjemah yang disediakan, bagaimana proses hukumnya dan lain sebagainya. Tetapi di dalam banyak kasus yang kami dampingi, yang kami tangani, informasi sering tidak sampai seperti yang kami harapkan. Yang terancam hukuman mati, mereka terpaksa melakukan tindak pidana karena menyelamatkan martabat mereka. Mau diperkosa, dianiaya seperti yang dialami oleh Ruyati, Darsem, Yanti Irianti dan lain sebagainya, tetapi mereka dieksekusi mati. Bahkan dalam 2 kasus itu terbukti dari hasil investigasi Migrancare tidak ada pengacara yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika diumumkan Ruyati dieksekusi mati kala itu 18 Juni 2011, kami melihat tak ada wajah-wajah duka, tak ada kata maaf dari Presiden, dari para menterinya yang tidak berhasil menyelamatkan satu nyawa yang saya kira memiliki hak yang harus diselamatkan, hak hidupnya. Saat ini masih banyak kesempatan bagi pemerintah, dan betapa kami menyaksikan detik-detik eksekusi mati terhadap 6 terpidana narkoba kemarin, saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib 360 orang yang setiap tahun bertambah 30 sampai 40 orang terancam hukuman mati di berbagai negara. Pemerintah akan mengalami satu kesulitan. Itu akan menjadi sandera bagi pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan mereka, karena kita sendiri masih memberlakukan hukuman mati di sini. Dan itu tidak nyata. Dan saya masih optimis. Kenapa? Misalnya orang yang ditunjuk sebagai kepala BNP 2 TKI adalah orang yang nomor 1. Kenapa? Namanya Nusron Wahid, kan nomor 1. Kemudian Menteri Tenaga Kerjanya juga sangat kiri informasinya. Mudah-mudahan tidak salah, karena namanya juga Muhammad Hanif Dakiri. Dan yang terakhir, bahwa Menteri Luar Negeri yang juga menjadi garda paling depan dalam melakukan diplomasi pembelaan warga negara Indonesia, juga orang yang siap setiap saat, namanya Ibu Retno Marsudi. Sudi itu artinya siap setiap saat, bersedia gitu. Jadi bersedia membela warga negaranya. Mudah-mudahan itu tidak kebetulan. Jadi ada makna di balik nama, mudah-mudahan itu satu bentuk komitmen bagi pemerintah ke depan untuk sekali lagi menyelamatkan warga negara Indonesia. Yang kedua, saya kira adalah ketika ada masalah yang disiksa, pemerintah menyediakan KUR, kredit usaha rakyat, kemudian menyediakan HP. Emang kalau mau diperkosa bisa telepon Pak Presiden misalnya, atau bisa SMS Pak Menteri, atau bisa WhatsApp Kepala BNP 2 TKI. Jadi mindset buruh migran sebagai komoditas itulah saya kira hadirnya pemerintahan baru itu kita harapkan dirubah menjadi bagaimana memastikan hak asasi buruh migran dilindungi sejak sebelum berangkat, ketika bekerja hingga pulang kembali. Dan pemerintah sejak 2 tahun yang lalu sudah meratifikasi konvensi buruh migran, sangat penting bagaimana untuk diimplementasikan dalam seluruh kebijakan yang ada. Sampaikan terima kasih kepada Yayasan Yap Tian Hin Award yang sudah memberikan penghargaan ini. Tentu ini bukan yang kami harapkan, tetapi mudah-mudahan ini menjadi semangat baru untuk terus melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap warga negara kita yang bekerja di berbagai negara. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga saya yang sebagian hadir di sini, suami saya, anak-anak saya yang selalu mendukung meskipun selalu cemburu dengan HP saya karena pengaduan buruh migran lebih menyita HP saya daripada SMS dari suami saya yang sering saya telat membalas. Anak-anak saya yang sejak dalam kandungan sudah ikut bersama saya menginvestigasi kasus-kasus hukuman mati. Saya ingat dalam anak saya yang pertama, ketika saya hamil 6 bulan ikut ke Lampung yang sangat jauh, di daerah yang saya sendiri mencari GPRS waktu itu tidak ketemu, mencari seorang PRT yang merupakan saksi kunci yang bisa menyelamatkan Juminem, seorang PRT migran yang terancam hukuman mati di Singapura, untuk menjadi saksi bagaimana perlakuan PRT itu tidak manusiawi, sehingga Juminem PRT berikutnya juga mengalami hal yang sama, dan akhirnya bisa ketemu, memberikan kesaksian, dan Juminem akhirnya bisa dibebaskan dan dihukum 20 tahun penjara.
dan sampai saat ini masih menjalani hukuman, dan masih banyak lagi saya kira rentetan cerita-cerita yang lain yang saya terus terang sangat berat menceritakannya, terutama tadi foto-foto tadi saya kira menggambarkan bagaimana salah satu foto tadi adalah yang punggungnya penuh luka, Bapak Ibu sekalian, bahwa dia PRT dari Malaysia yang ketika pulang ke Indonesia di terminal TKI dia memang menerima gaji, tetapi seluruh gaji perhiasannya ditahan oleh petugas kepala BNP 2 TKI, tetapi dia dipulangkan dengan travel membayar 400.000 dan tidak ada yang tahu bahwa lukanya masih merah di balik bajunya. Kemudian keluarganya lapor kepada kami jemput untuk disembuhkan dulu di rumah sakit, baru kemudian kami datang ke DPR waktu itu dan seluruh Komisi 9 menemani kami ke terminal TKI untuk mengambil hak-hak dia. Tetapi sayangnya kasusnya sampai hari ini tidak diproses secara hukum oleh pemerintah, dan Bapak Menteri yang saya hormati bahwa masih banyak deretan kasus. Saya bisa menyebutkan satu persatu namanya, kapan peristiwanya, dan bagaimana proses hukumnya, tetapi tidak mungkin saya sebutkan. Nanti bisa kami sampaikan. Manusia, dan sudah cukup lama buruh migran dieksklusi dari rumpun kemanusiaan itu. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada TOA, alat yang sangat penting bagi kami karena dia yang memperkeras suara kami ketika menyampaikan pesan di depan istana, di depan parlemen, di depan kedutaan-kedutaan asing yang mungkin kalau kita sampaikan langsung didengar tapi kemudian lupa, tetapi TOA merekam seluruh peristiwa-peristiwa bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM buruh migran itu terus ada karena terjadinya pembiaran yang sudah berpuluh-puluh tahun. Terakhir, bahwa bagaimana memulai menyelesaikan persoalan ini tentu tidak cukup hanya memperkuat diplomasi di luar negeri, tetapi bagaimana membangun migrasi yang aman sejak dari desa ketika mereka akan berangkat ke luar negeri. Bagi perempuan yang akan berangkat ke luar negeri, itulah yang harus dibekali hak-hak mereka, terutama hak-hak menyangkut pelindungan perempuan. Dan bagaimana memastikan peran swasta yang sangat monopoli yang selama ini menjadi mafia besar dalam pengambilan keuntungan bagi buruh migran itu segera diakhiri dengan memastikan hadirnya negara dengan melayani buruh migran yang ada di berbagai desa sebelum berangkat ke luar negeri, dan memastikan negara-negara di dalam Jakarta, ada negara di dalam Jakarta, Condet, Tebet, Kampung Duri, Bekasi, dan lain sebagainya. Disitulah negara-negara yang tidak perlu paspor, tetapi di rumah-rumah tinggi besar itulah calon buruh migran, perempuan terutama, mengalami tindakan tidak manusiawi meskipun mereka belum sampai di Arab Saudi atau negara-negara lain. Itu saja pesan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pendekatan HAM yang lebih komprehensif bisa menyelesaikan problem buruh migran secara lebih sistematis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin boleh sekali lagi keluarga semua hadirin di belakang sana. Baik. Selamat sekali lagi. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, keberhasilan sosialisasi penghargaan ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Todung Mulya Lubis selaku Ketua Yayasan Yatim HIM. Dan ini adalah trofinya. Pemberian trofi ini kami harapkan dukungan pemerintah untuk penegakan hak asasi manusia dapat diberlakukan. Terima kasih. Oleh Pak Anies tadi, bahwa pemerintahan Jokowi JK memberikan perhatian yang serius terhadap masalah migrant workers dan menugaskan Menteri Tenaga Kerja dan Pak Nusron Wahid, termasuk Menteri Luar Negeri, termasuk kami sendiri, dan khususnya yang bertiga yang saya sampaikan tadi, betul-betul memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap problem-problem yang menyangkut dengan migrant yang tadi secara jelas lugas telah disampaikan oleh Mbak Anies Hidayah.
Dari beberapa agenda nawacita, beberapa diantaranya diperkaya dengan butir-butir agenda strategis yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK. Karena segenap langkah kementerian dan lembaga harus berusaha melakukan usaha pencapaian tersebut. Butir-butir uraian terkait dengan penegakan HAM yang konkret diantaranya, pemerintahan Jokowi JK akan membangun politik legislasi yang kuat, pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum. Kami pada tahun ini akan memprioritaskan rencana undang-undang KKR sebagai agenda prioritas dalam menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia yang belum terselesaikan pada saat ini. Dan harapan ini termasuk di dalamnya kami mencatat, mencoba melihat secara cermat apa yang disampaikan oleh Pak Dudung tentang pandangan beliau maupun para pelopor dan pendukung hak asasi manusia terhadap peristiwa-peristiwa yang baru saja kita lakukan yang lalu. Saya tidak ingin berdebat pada kesempatan ini, tapi saya mencatat secara cermat pesan-pesan yang ada di balik. Tapi apa yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah perang terhadap narkoba. Dengan demikian, sudah saatnya semua orang harus lebih arif dalam memahami makna hak asasi manusia. Penegak hukum, termasuk mereka yang berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, adalah sama-sama warga negara yang punya hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Kesinambungan untuk mengangkat dan menyuarakan harapan masyarakat Indonesia bagi penegakan HAM yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan tak lupa, sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat kepada Ibu Anis Hidayah, seorang pejuang aktivis HAM yang kita ikuti kiprahnya selama ini dan tidak diragukan lagi dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia. Seperti yang disampaikan, mudah-mudahan melalui penerimaan award ini justru menjadi api pendorong, justru menjadi senjata pamungkas untuk melawan ketidakadilan bagi saudara-saudara kita yang berjuang untuk sesuap nasi di negeri orang seberang. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa ke-12 poster terbaik ini akan digunakan atau dia menjadi mitra kerja program sosialisasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam bentuk kalender HAM tahun 2015. Untuk berfoto bersama dulu, Bang Todung boleh silakan. Dari Yayasan Yaktiamhin tentu saja. Sudah ditangkap. Banyak yang ditangkap mereka posisi-posisinya. Buat saya, kita ini menembak orang dalam dengan Mas, ntar dulu mau foto dulu jangan dirobohin.